warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Tushita Al-Jauhari dengan NIM 252310101026 berasal dari kelas B dengan nomor urut 10. Dan rekan saya Natsmi Wahaja Febrianti dengan NIM 252310101025 dari kelas B dengan nomor urut 9. Di sini izinkan kami untuk memperjelaskan dan mempraktikkan secara langsung tentang konsep-konsep anatomi fisiologi. Sedangkan anatomi itu sendiri yaitu organ-organ atau bagian-bagian yang ada di tubuh manusia. Jadi untuk mengenal konsep-konsep anatomi fisiologi, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arah-arah atau garis-garis khayal yang ada di tubuh kita atau sering juga disebut dengan bidang imajiner. Jadi bidang imajiner sendiri yaitu dibagi menjadi 3, sagittal, frontal, dan transversal. Sagittal sendiri yaitu membelah di tengah tubuh kita yang memisahkan antara kanan dan kiri. Kanannya itu dextra, kiri yaitu sinistra. Yang kedua yaitu frontal, membagi tubuh menjadi 2 yaitu antara depan dan belakang. Depan yaitu anterior dan belakang yaitu posterior. Dan yang ketiga yaitu bidang transversal. Transversal sendiri membelah antara atas dan bawah. Atas yaitu superior dan bawah yaitu inferior. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang istilah-istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi dengan memperhatikan garis arah atau memperhatikan bidang-bidang imajiner. Yang pertama yaitu ada anterior. Anterior yaitu lebih dekat ke depan, contohnya yaitu lambung anterior terhadap limpa. Terus yang kedua yaitu ada posterior. Posterior sendiri lebih dekat ke belakang, contohnya yaitu jantung posterior terhadap tulang rusuk. Terus yang ketiga ada medial. Medial ini bagian tengah yang dimana medial ini mendekati bidang median. Contohnya yaitu jari manis medial terhadap jari tengah. Terus ada lateral. Lateral ini bagian samping yang dimana lateral ini menjauhi bidang median. Contohnya yaitu telinga lateral terhadap mata. Terus ada superior. Superior ini bagian atas dimana superior ini contohnya yaitu mulut terletak superior terhadap dagu. Terus ada inferior. Inferior ini bagian bawah yang dimana contoh dari inferior itu pusar terletak inferior terhadap payudara. Terus ada dextra bagian kanan, sinistra bagian kiri, ventral bagian depan ruas belakang, dorsal bagian belakang ruas tulang belakang. Terus ada internal bagian dalam, eksternal bagian luar, proksimal yaitu lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh. Contoh dari proksimal ini siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Terus ada distal. Distal ini menjauhi batang tubuh atau berada di ujung. Contoh dari distal itu sendiri yaitu pergelangan tangan terletak di distal terhadap siku. Terus ada visceral. Visceral ini lapisan dalam, sedangkan parietal yaitu lapisan luar. Terus ada superficial, ini dangkal atau terletak di permukaan, mendekati permukaan. Contoh dari superficial ini otot jantung terletak superficial terhadap tulangnya. Profunda yaitu dalam atau lebih jauh dari permukaan. Horizontal bidang datar dan vertikal bidang tegak. Longitudinal yaitu potongan memanjang. Transversal yaitu potongan melintang. Peripher pinggir atau tepi. Sentral yaitu bagian tengah. Ascendent yaitu bagian naik, dan descendant yaitu bagian turun. Cranial bagian kepala. Caudal bagian ekor. Palmar ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas, dan plantar ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah. Ulnar yaitu ke arah ulna atau tulang haspa. Radial yaitu ke arah radius atau tulang pengutil. Tibial yaitu ke arah tibia atau tulang kering, dan fibular yaitu ke arah fibula atau tulang betis. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang posisi-posisi anatomi. Nah, pada posisi anatomi itu ada 4. Yang pertama yaitu posisi anatomi berdiri. Nah, pada posisi anatomi berdiri ini sang peraga menghadap ke depan dengan mata memandang ke depan, dan telapak tangan menghadap ke depan dengan menggantungkan pada sisi-sisi tubuh, dan juga
kaki juga menghadap ke depan dengan tungkai kaki lurus sempurna. Yang kedua ada juga posisi supin, di mana posisi ini dalam posisi terlentang. Nah, pada posisi ini sang peraga berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Sebenarnya yang lain itu sama dengan posisi anatomi, hanya bedanya posisi anatomi dan posisi supin ini antara horizontal dan vertikal. Jadi kalau posisi anatomi tadi itu vertikal, sedangkan posisi supin atau terlentang ini horizontal. Yang ketiga yaitu posisi front atau tengkurap. Di mana tubuh terletak di bidang horizontal dengan pandangan atau kepala menuju ke bawah dan punggung ke atas. Yang keempat yaitu posisi litotomi. Posisi badan terlentang secara horizontal dengan paha secara vertikal dan betis secara horizontal dan tangan diletakkan seperti sayap. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang arah gerakan pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada fleksio dan ekstensio. Fleksio yaitu membengkokkan sendi, sedangkan ekstensio meluruskan kembali sendi itu. Terus ada abduksi dan adduksi. Abduksi yaitu gerakan menjauhi badan, sedangkan adduksi yaitu gerakan mendekati badan. Terus selanjutnya ada rotasi. Rotasi yaitu gerakan memutarkan sendi, sedangkan sirkumduksi yaitu gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi. Terus selanjutnya yaitu ada elevasi dan depresi. Elevasi yaitu gerakan mengangkat, depresi gerakan menurunkan kembali. Terus selanjutnya yaitu ada inversi dan ekstensi. Inversi yaitu memasukkan kaki ke dalam, terus eversi mengeluarkan kembali ke dalam. Terus selanjutnya yaitu ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan dan pronasi adalah gerakan melengkungkan tangan. Selanjutnya yaitu ada endorotasi dan explorasi. Endorotasi adalah gerakan tangan rotasi, yaitu gerakan tangan rotasi ke dalam. Sedangkan explorasi yaitu gerakan tangan rotasi keluar. Selanjutnya ada sumbu atau aksis gerakan. Aksis sagital yaitu gerakan memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak transversal. Ada aksis transversal yaitu memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Ada aksis longitudinal yaitu memotong bidang gerak median dan frontal dan jalan dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu ada gerakan atau aksis. Selanjutnya yaitu ada bidang anatomi, yaitu bidang median. Bidang median adalah bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital, dengan demikian sering disebut atau sering dinamakan medio sagital. Selanjutnya ada bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang medio sagital. Selanjutnya ada bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Lalu ada bidang transversal, yang tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang koronal. Pada posisi berdiri, posisi bidang horizontal. Selanjutnya kami akan menjelaskan istilah anatomi yang lain, yang dimulai dari istilah anatomi yang menyatakan tentang tonjolan. Yang pertama yaitu ada prosesus, yaitu nama umum untuk taju atau tonjolan. Terus ada spina, taju yang tajam seperti duri. Terus tuber, benjolan bulat, tuberculum, benjolan yang kecil. Terus krista, gerigi atau tepi. Terus pesen, bagian pinggir yang menonjol. Kondilus, kondilus itu tonjolan bulat di ujung
tulang epikondilus, benjolan pada kondilus, kornu itu tanduk, linea itu garis. Yang kedua yaitu istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang lengkung. Yang pertama ada fossa. Fossa merupakan nama umum. Yang kedua ada fossula, yaitu fossa yang kecil. Fovea, yaitu fossa yang kecil. Foveola, yaitu fovea yang kecil. Sulcus, yaitu alur. Insicura, yaitu taki. Yang ketiga yaitu ada istilah anatomi yang menyatakan lubang atau saluran. Yang pertama ada foramen, yaitu lubang. Yang kedua ada fissura, yaitu celah. Apertura, yaitu pintu. Kanalis, yaitu saluran. Ductus, yaitu pembuluh. Dan meatus, yaitu liang. Cavum, rongga. Selula, yaitu rong kecil. Selanjutnya kami akan menjelaskan rongga-rongga yang ada di dalam tubuh manusia yang terdiri dari dua rongga. Yang pertama rongga yang berada di dalam kepala dan rongga yang berada di dalam badan. Jadi yang pertama rongga yang ada di dalam kepala yaitu yang pertama ada rongga tengkorak, cavum cranialis yang terdiri dari otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum dan batang-otak brainstem. Dan yang kedua yaitu ada rongga mata atau cavum orbital yang dimana terdiri dari bola mata atau orbita. Terus yang ketiga ada rongga hidung atau cavum nasi yang biasanya digunakan untuk tempat pertukaran udara pernafasan atau lewatnya udara pernafasan. Terus yang keempat yaitu ada rongga mulut yang biasa disebut dengan cavum oris yang terdiri dari lidah dan gigi. Dan yang terakhir yaitu ada rongga telinga tengah yang biasa disebut dengan cavum timpani yang terdiri dari tulang-tulang pendengaran yang yaitu implius, melius, dan stapes. Untuk rongga yang terdapat pada badan yaitu ada rongga dada atau cavum thoracis. Isinya meliputi paru-paru atau pulmo, jantung atau kardio, pembuluh darah aorto, pembuluh darah vena cava, arteri dan vena pulmonalis, trakea, bronkus, dan eospagus. Ada rongga perut yaitu cavum abdomen. Isinya meliputi lambung atau gester, usus halus atau intestinum, duodenum, jejunum, usus besar yaitu kolon, kelenjar pankreas, limpa atau lien, hati atau hepa, dan ginjal atau renal. Yang terakhir ada rongga panggul yaitu cavum pelvis. Isinya meliputi kandung kemih, rektum, pada laki-laki kelenjar prostat, perempuan terdapat rahim atau uterus, dan induk telur atau ovarium.